adik-adik. Shalom anak remaja. Iya, kurang kuat suaranya. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom anak remaja. Apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa kabarnya. Nggak lupa yes-yesnya kan? Iya, walaupun dari rumah harus ikut yes-yesnya. Iya, ada nggak yang tahu hari ini hari apa? Hari Jumat Kak Dinda dengar ini. Hari Jumat katanya, betul kali hari Jumat hari ini. Tapi kenapa kita kebaktian di hari Jumat? Hah? Iya, kita kebaktian di hari Jumat karena hari ini adalah Jumat Agung. Ada yang tahu apa itu Jumat Agung? Ih, Kak Dinda dengar dari remaja, dibilangnya hari ini kan Kak Dinda, kita mau memperingati Tuhan Yesus kita telah mati di Golgota. Disalibkan dia di Golgota katanya. Ih, sedih kita ya, Tuhan kita udah disalibkan. Tapi kalau Tuhan kita gak disalibkan nanti gak terselamatkan kita. Berterima kasih kita sama Tuhan kan. Iya, jadi karena Tuhan telah mati untuk kita mau kebaktian, semua siapkan hatinya. Semuanya siapkan Alkitabnya, letakkan Alkitabnya di sampingnya, jangan lupa juga persembahannya. Udah, kita mau memulai kebaktian kita, tapi kita mau berdoa dulu. Semuanya ambil sikap berdoa. Ayo, kayak mana sikap berdoa yang bagus? Ayo, Tuhan telah mati bagi kita. Masa mau berdoa pun kita gak bisa bagus. Ayo, semuanya ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat setiap hari Tuhan telah menyertai kami. Bapa yang baik, hari ini Tuhan kami mau kebaktian. Kami mau kebaktian Jumat Agung Tuhan. Kami mau memperingati bahwa hari ini Tuhan Yesus telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kiranya Tuhan yang berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kebaktian kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tahu Tuhan Yesus telah mati bagi kita hari ini. Dialah satu-satunya penolong kita. Dan juga Tuhan telah berjanji akan membawa kita bersama Dia. Untuk itu kita angkatkan lagu pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Jangan lupa tepuk kedua tangannya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita ulangi sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita akan masuk ke dalam lagu penyembahan kita. Kasih Yesus begitu indah telah kita terima. Pengorbanannya di kayu salib adalah bukti besarnya kasih Bapa kepada kita manusia. Kita angkatkan lagu pujian kita, karya terbesar.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasihi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Di kebaktian pagi hari ini, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk berkebaktian memperingati Jumat Agung, di mana anak-Mu Yesus Kristus sudah mati berkorban untuk menyelamatkan kami manusia. Bapa, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan, firman yang mengajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, mau melakukan firman Tuhan dan hormat kepada orang tua. Tuhan, kami berjanji ketika mendengar firman Tuhan,
kami akan memperhatikan guru kami dengan sungguh-sungguh. Kami konsentrasi dan kami tidak ribut, tidak main-main. Berkati kami Tuhan ketika mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Kurang semangat. Guru perhatikan ini dari sini. Shalom anak-anak. Shalom anak balita. Shalom anak kecil 1. Shalom anak kecil 2. Shalom anak tanggung. Shalom anak remaja. Iya, pada pagi hari ini kita kebaktian kelas digabung. Mulai dari balita, anak kecil 1, anak kecil 2, anak tanggung, dan anak balita. Ya, seperti tadi guru yang bawakan lagu sudah bilang kepada kita semua bahwa hari ini kita kebaktian memperingati hari Jumat Agung. Hari apa? Iya, Jumat Agung ya. Pada hari ini kita memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Nah, pada pagi hari ini dalam kebaktian Jumat Agung, tema yang akan guru sampaikan kepada kita semua ya, bisa kita perhatikan temanya adalah kasihnya menyelamatkanku. Ayo coba sebutkan apa tema kita? Iya, kasihnya menyelamatkanku. Anak-anak, semua sudah pegang Alkitab? Iya, mari kita buka Alkitab kita dengan bahan yang pertama Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 dan Kolose 1 ayat 21 sampai 25. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama dari Yesaya 53. Yesaya 53. Sudah? Kita baca sama-sama Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Mari perhatikan Alkitabnya, sama-sama kita baca, guru yang pandu ya. Kita mulai. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Begini firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kita baca sekali lagi ayat firman Tuhan dari Kolose 1, ya, Kolose 1 ayat 21 sampai 25. Kolose 1 ayat 21 sampai 25 kita baca sama-sama, guru yang memandunya. Kita mulai. Kolose 1 ayat 21 sampai 25. Begini firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya
di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan dalam Jumat Agung pada pagi hari ini dengan tema kita, kasih-Nya menyelamatkanku. Anak-anak KKR GBKP kilometer 8, ya, tadi kita sudah baca Yesaya 53, Yesaya 53 ayat 3 sampai yang ke-7. Di situ apa intinya ya anak-anak? Dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 7, iya. Inti dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 di situ menubuatkan ribuan tahun yang lalu pun pada zaman perjanjian lama di Alkitab, pada zaman orang-orang sebelum ada Tuhan Yesus, yaitu zaman sebelum Masehi, bahwa sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus kita, Yesus itu akan mati di salib. Yesus itu akan menanggung semua dosa-dosa kita dan kesalahan kita manusia supaya kita dilayakkan di hadapan Allah. Yesus mati guna kita semua orang-orang yang berdosa. Ya, Yesus mati itu untuk semua kita orang-orang yang berdosa. Sebab banyak sekali manusia sudah berdosa. Ya, apa saja perbuatannya yang membuat berdosa? Ya, tentu anak-anak semua tahu ya, seperti melanggar 10 perintah Tuhan. Ya, beberapa guru angkatkan seperti pencuri, ya, ada juga pembunuh, ada juga ya pemalas, ya, ada anak-anak yang pemalas. Hati-hati, tidak boleh malas. Di situ ada iblis yang akan mempengaruhi. Kemudian apalagi guru? Iya, berbohong, ya, pembohong itu juga berdosa di hadapan Tuhan. Ya, masih ada lagi perbuatan yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, suka cakap kotor. Ayo, siapa yang suka cakap kotor? Itu tidak boleh ya anak-anak. Kemudian ya, melawan orang tua. Nah, itu perbuatan dosa yang Tuhan tidak sukai. Ya, perbuatan itu tidak Tuhan sukai. Kita lakukan, kalian lakukan, anak-anak lakukan ya. Makanya Tuhan Yesus itu Dia mau semua menanggung dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Dia yang menanggung, dia yang harusnya kita yang disiksa, harusnya kita yang menanggung dosa kita, perbuatan jahat kita. Seperti kata Yesaya 53 tadi, bahwa Yesuslah yang akan menanggung itu semua. Yesus yang akan memikul semua dosa yang sudah kita lakukan. Ya, hebat ya Tuhan Yesus kita, Dia mau berkorban. Dia mau berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Makanya anak-anak jangan lagi lakukan itu semua. Nah, begitu juga pada bahan kedua tadi, yaitu Kolose 1 ayat 12, Kolose 1 ayat yang ke
21 sampai ayat yang ke-25. Apa intinya? Intinya dari semua yang kita lakukan, ya, dari apa yang kita kerjakan. Kalau anak-anak seperti misalnya belajar di rumah, ataupun bermain, ataupun melakukan perintah yang orang tua suruh, semuanya itu Kristus Yesus yang paling utama, ya. Kristus Yesus yang paling utama yang harus kita sembah, yang harus kita nomor satukan. Ya, sebelum melakukan apapun pekerjaan yang kalian lakukan, mau belajar, mau pergi bermain, ataupun mau membantu orang tua, utamakan dulu Yesus. Bagaimana itu? Ya, dengan berdoa terlebih dahulu, ada membaca firman Tuhan, dan dalam perbuatan yang kalian lakukan, semuanya harus menunjukkan anak-anak Tuhan. Nah, Jumat Agung pada hari ini, ya, yang kita peringati, di situ Tuhan Yesus mati, disalibkan demi menyelamatkan kita manusia. Minggu lalu, ya, pada hari Minggu yang lalu, Yesus disambut di kota Yerusalem. Banyak sekali orang-orang, ya, menyambut dia gembira bersorak-sorai, ya, di pintu gerbang kota Yerusalem, ya, untuk menjambut Yesus, ya. Hosiana, Hosiana, kata orang semua yang sudah mengikut Yesus ataupun yang baru mendengar dia. Hosiana, Hosiana, katanya kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi Yesus, ya, datang dengan keledai, dengan rendah hati, bukan dengan kereta perang, anak-anak. Karena orang merasa bahwa Yesus itu adalah raja. Ya, bukan, ya. Nah, orang semua, ya, melambai-lambaikan daun, ya, membuat kain di jalan supaya bisa menyambut Yesus sebagai raja. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang mereka perbuat itu belum mereka sadari apa sebenarnya. Yesus yang sudah baik hadir di dunia ini. Apa saja kebaikan Tuhan Yesus, anak-anak? Iya, kebaikan Yesus itu, Yesus bisa menyembuhkan, ya, orang yang buta, ya, dengan imannya sembuh dibuat Yesus. Apalagi, ya, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Dengan sekian tahun dia menunggu supaya dia bisa sembuh. Karena dengan keluarnya air kolam itu, dia bisa mengambil air itu untuk menyembuhkan matanya. Tetapi Yesus menyembuhkan orang tersebut dengan imannya. Lalu apalagi, ya, Yesus bisa menenangkan angin ribut. Ya, ketika Yesus pergi ke danau bersama murid-muridnya, terjadi gelombang dalam air danau itu. Murid-muridnya semua ketakutan, tapi Yesus memberikan ketenangan sehingga air bisa tenang. Apalagi yang buat mujizat buat dia dari Tuhan Yesus, anak-anak? Iya, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Ya, tidak semua orang bisa melakukannya itu. Hanya Yesus yang pernah hadir di dunia menunjukkan dia bisa berjalan di atas air. Apalagi kebaikan Tuhan Yesus, anak-anak? Iya, kebaikannya banyak sekali. Ya, dia memberi makan 5.000 orang. Dengan berapa roti? Iya, dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Kebaikan Yesus. Sehingga apa, anak-anak? Sehingga orang-orang menyambut Yesus di kota Yerusalem. Dengan begitu banyak. Dengan begitu banyak kebaikan yang dibuatnya. Orang merasa, oh, ini Yesus ini. Dialah yang akan menjadi raja bagi kita semua. Tapi apa yang terjadi, anak-anak? Pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, ya, pada hari Kamis malamnya sebelum dia disalibkan hari Jumat, dia ditangkap oleh para tentara Romawi, di mana Yudas Iskariot membawa pasukan itu menjumpai Yesus di
di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa dan menyatakan bahwa inilah Yesus. Diciumnya Yesus, kemudian Yesus ditangkap oleh mereka dan Yesus diadili. Dicari kesalahan-kesalahan supaya Yesus bisa disalibkan. Nah, namun anak-anak, Yesus tidak melawan. Ya, Tuhan kita Yesus, dia tidak melawan. Dia tidak mau memberontak, dia mengikuti apa yang diperbuat kepada dia, ya. Ditangkap pun dia tidak melawan. Disiksa pun dia, dicambuk dia, ya, dipukuli dia, diludahi dia dalam peristiwa Via Dolorosa. Yesus tidak melawan, dia mengikuti semua dan bahkan Yesus mengampuni orang yang menyiksa dia. Yesus mengampuni Simon Petrus yang 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Mengatakan bahwa Simon Petrus tidak kenal sama Tuhan Yesus. Itu pun Tuhan Yesus mengampuninya. Nah, kenapa semua itu mau dilakukan Tuhan Yesus, anak-anak? Kenapa Yesus mau menanggung dosa kita? Kenapa Tuhan Yesus mau menggantikan kita? Harusnya kita yang dihukum, kita yang disalibkan. Tapi kenapa Yesus mau disalibkan? Iya, karena kasih-Nya kepada kita manusia. Ya, karena kasih-Nya kepada kita manusia. Kasih-Nya menyelamatkan kita. Ya, kasih Tuhan Yesus itu sangat luar biasa kepada kita manusia, ya. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan semua orang. Kasih Yesus sama kepada semua orang. Kasih Yesus itu menyertai kita semua. Kasih agape yang dimiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dia mau rela mati diselamatkan demi dosa-dosa kita. Makanya anak-anak, setiap saatlah kita selalu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari perhatikan salib kita ini. Harusnya kita yang disalibkan. Harusnya kita yang dipaku tangan kita, dipaku kaki kita, ditombak tubuhnya Yesus. Harusnya kita yang menanggung itu semua. Tetapi Yesus mau melakukan itu semua. Yesus taat kepada Bapa yang di surga. Kepada Bapanya yang di surga. Mau dilakukannya. Dan Yesus menggenapi firman Tuhan yang sudah tertulis jauh sebelum Yesus hadir ke dunia ini. Nah, anak-anak, mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa juga selamat, ya. Dengan apa kita bisa selamat, anak-anak? Dengan apa kita bisa selamat dari segala dosa kita, segala kesalahan kita supaya kita bisa selamat? Iya, mari buka Alkitabnya, ya. Guru ulangi dari kitab Roma, ya, Roma 10 ayat 9, ya. Coba buka Alkitabnya, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana supaya kita bisa diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus itu. Roma 10 ayat 9. Apa itu bunyinya? Guru bacakan kepada kita semua, ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Anak-anak, mari kita mengaku dengan mulut, ya, dengan mulut kita masing-masing bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Yesus yang sudah mati di kayu salib ini adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati kita masing-masing, percaya bahwa dalam hati kita masing-masing bahwa Allah, ya, walaupun Yesus sudah mati, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam hati kita, kita percaya dengan iman kita
bahwa Yesus ini ya yang akan kita peringati nanti di Paskah, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Maka benarlah firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9, kita diselamatkan. Ya, kasih Yesus menyelamatkan kita. Nah, inilah dalam Jumat Agung ya, walaupun anak-anak kita tidak bertemu di kebaktian seperti kebaktian biasa Jumat Agung yang kita lakukan, tapi kasih Yesus tetap menyatukan kita dalam kebaktian ini. Guru di sini bersama guru KKR yang lainnya, anak-anak di rumah semua, anak balita sampai anak remaja. Tidak apa-apa anak-anak, kita berdoa kepada Tuhan dengan kasih Yesus ini di Jumat Agung ya. Masalah yang kita hadapi sekarang ini yaitu virus corona akan cepat berlalu dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, guru ada bikin kreativitas kita, boleh anak-anak ikuti ya. Ada nggak kira-kira di sekitar anak-anak kertas? Coba anak-anak ambil kertas ya, baik kertas biasa ataupun kertas jeruk, kertas karton ya, sebagai tanda bukti bahwa kita betul-betul mengasihi Yesus di Jumat Agung ini. Nah, kertas ini ya kita akan buat menjadi suatu kreativitas ya, menjadi sebuah kreativitas yang akan menjadi souvenir ataupun menjadi bukti kita mengikuti kebaktian Jumat Agung. Tandanya kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Sudah? Ya, kertasnya berukuran apapun boleh ya anak-anak ya, ukuran apapun bisa kertasnya. Lalu kertasnya ini ya dibuat bentuk panjang seperti ini ya, jangan seperti ini dibuat. Sudah ya, kreativitas kita hari ini nanti anak-anak tahu apa kreativitasnya. Kertasnya dilipat ya, dilipat dia anak-anak. Dilipat kertasnya, dibuat seperti ini ya. Ya, tadi kan panjang begini, baru dilipat seperti ini. Oke. Baru setelah lipat seperti ini, dilipat lagi, ditemukan lagi, dipertemukan ujungnya tadi yang sudah dilipat tadi, ya, yang sudah dilipat tadi, ditemukan lagi dia. Oke, sudah ditemukan? Iya, sudah dijumpakan, ini ya dilipat, kemudian dilipat lagi. Tahu nggak seperti kira-kira buat apa ya seperti ini ya? Iya, kayak mau membuat pesawat terbang ya kan di sekolah. Tapi kali ini kreativitas kita betul-betul yang bermanfaat. Tidak dibuang-buang nanti kertasnya. Sudah? Kemudian dilipat lagi. Nah, anak-anak lipat lagi seperti ini ya. Dilipat lagi seperti ini. Kemudian yang lipatannya ini kalau ada gunting boleh pakai gunting. Kalau pakai kertas bisa dikoyak. Lipatannya tadi digunting ya. Digunting dia. Digunting. Oke. Setelah digunting nanti ada satu lagi yang mau kita buat. Apa itu? Sebagai hiasannya ya, guru akan buatkan ya, kertas yang kedua disiapkan, kita buat, kita bentuk dia kertasnya ini anak-anak sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun mengasihi kita dan kita pun mengasihi Tuhan Yesus. Oke. Nah, setelah kita gunting tadi ini semua, jangan lupa jangan buang sampah sembarangan ya. Nanti bisa kena virus ya. Lalu yang kita gunting tadi kita buka. Iya, jadilah seperti sebuah salib. Nah, apa tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus? Kita tempelkan tanda cinta kita kepada Yesus. Bagaimana cara nempelnya? Ya tentu diambil lem lah anak-anak. Kan gak mungkin pakai ludah, nanti kena corona salibnya. Ya, kita ambil lem ya.
Setelah kita ambil lem, kita tempel lemnya, love-nya tadi kepada salib. Iya, kita tempel ya love-nya kepada salib. Iya, kasih Yesus menyelamatkan kita. Kasih kita kepada Yesus juga bisa menyelamatkan hidup kita di dunia ini. Nah, anak-anak KKR, anak-anak balita, anak kecil, anak tanggung remaja GBKP kilometer 8. Dalam Jumat Agung yang bahagia ini, walaupun ya hari kematian, tapi kita bersyukur buat kematian Yesus karena Dia menyelamatkan kita kematiannya itu. Mari anak-anak, sesuai dengan tema kita, mari kita tambahi kasih kita kepada Tuhan. Ya, seperti salib yang sudah kita buat kreativitas kita, begitu juga mari kita pandang salib Yesus, di mana Yesus sudah rela mati berkorban demi kita semua. Dan yakin dan percayalah anak-anak, ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita semua. Ingat sekali lagi anak-anak, kasih-Nya menyelamatkanku. Coba bilang sekali lagi. Iya, kasih-Nya menyelamatkanku. Amin, kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kayaknya belum ada yang berdoa ini. Yuk, coba kita pakai nyanyian ya. Kita nyanyikan ya. Tanganku ada dua. Mana tangannya? 5 jarinya. Kulipat erat-erat, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah memberikan anak-Mu Yesus Kristus guna menanggung dosa kami manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus, buat pengorbanan-Mu, di mana kasih-Mu sungguh luar biasa, sungguh besar terhadap kami manusia. Engkau mau menanggung dosa kami Tuhan, Engkau mau rela disalibkan di kayu salib, tangan-Mu dipaku Tuhan, kaki-Mu dipaku Tuhan, kepala-Mu dikasih kawat duri Tuhan. Itu semua Engkau lakukan Bapa untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, dari seperti tema yang sudah disampaikan guru kami menyadari bahwa kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya itu yang bisa kami ucapkan. Kami bersyukur, kami berjanji Tuhan, kami akan melakukan firman Tuhan sesuai yang Tuhan inginkan kepada kami. Supaya kami juga bisa Bapa selamat. Walaupun kami berdosa, tapi kami diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami berjanji Tuhan akan melakukannya. Ampunkan kami Tuhan buat segala kesalahan kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan dari guru kami. Mungkin kami tidak serius, main-main, tidak konsentrasi, ampunkan kami Tuhan. Kami janji Tuhan, minggu depan ketika mendengarkan firman Tuhan dari guru kami akan serius mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di Jumat Agung ini Tuhan. Tuhan yang membuat kami untuk bisa diselamatkan. Tuhan yang menyelamatkan kami atas pengorbanan-Mu Bapa di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami manusia. Amin. Iya, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan tadi. Udah dibilang kalau Tuhan telah mati bagi kita. Sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ingat ya, Tuhan telah mati bagi kita. Persembahan kita nggak boleh dia diremes-remes, harus dilipat dia bagus. Kalau nggak tahu kayak mana cara ngelipatnya, tanya kakaknya. Kan ada kakak remajanya di rumah. Kalau nggak punya kakak remaja di rumah, tanya orang tuanya.
supaya Tuhan senang lihat persembahan kita. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, Isekin kami enda oh Bapa. Jangan lupa kita bertepuk tangan sambil bernyanyi. Isekin kami enda oh Bapa, maka kami ngasuh merebandu. Laboban gegeh kami oh Bapa, lago mereman bandu. Kai pesilit ibas kami oh Bapa, eka bekas pemerenduman kami. Enda sada bagin Bapa, persembahkan kami. Ngatakan bujur kami manbadu, arah persembahan kami enda. Alotkan rasi pasu pasundu, terpujilah gelandu. Kai pesilit ibas kami oh Bapa, eka bekas pemerenduman kami. Enda sada bagin Bapa, persembahkan kami. Karena Tuhan telah mati bagi kita, Dia telah menyelamatkan hidup kita hingga kita bisa merasakan adanya yang namanya hari esok. Untuk itu kita angkatkan lagu pujian kita, sebab Dia hidup ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa untuk menutup kebaktian kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kebaktian dalam rangka memperingati Jumat Agung sudah kami lakukan Bapa. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan berkuasa di dalam hidup kami semuanya. Tuhan, kami tadi sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini supaya bisa dipergunakan untuk menjadi dana pelayanan dalam KKR Kilometer 8.
Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan yang menjaga kami, dan kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Begitu juga berkati kami, berikan kesehatan, supaya kami juga bisa mengikuti kebaktian Paskah yang akan kami lakukan pada hari Minggu ini Tuhan. Pada tanggal 12 April. Berkati kami, berikan kesehatan kepada kami dan juga keluarga kami semua, orang tua kami, supaya kami bisa kebaktian Paskah pada hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, ini doa kami panjatkan kepadamu melalui perantaraan nama Yesus Kristus yang sudah mengajari kami dalam doa Bapa kami. Mari kita ucapkan sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, selamat Jumat Agung. Ayo adik-adik, jangan lupa ya, saksikan terus kebaktian online kita di tanggal 12 nanti untuk Minggu Paskah. Dan juga di Paskah nanti ada namanya Lomba Mewarnai Telur untuk anak balita, kecil 1, kecil 2, dan anak tanggung. Dan untuk remaja, lombanya adalah membuat gereja. Untuk informasi lebih lanjutnya, lihat di grup WA kita masing-masing ya. Terima kasih.